secara singkat Mas Budi, BPD ki jane tupoksine kaya apa? Nah, itu. Mulai saka kono mengko kita cabang-cabang lagi. Terima kasih dari Mas-mas Mangga dan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi dari Asosiasi BPD Kabupaten Tuban. Ya tadi sudah. Kita perkenalan ya. Iya. Dan juga teman-teman BPD yang hari ini live streaming di Facebook Cetek Geni. Halo. Alhamdulillah, Cetek Geni ini bisa memfasilitasi kita untuk edukasi terhadap masyarakat yang ada di desa. Amin amin. Peran BPD ini sangat bagus dan sangat harus diperhatikan di desa. Di dalam pemerintahan desa kita ada dua, yaitu ada yang namanya kepala desa dan juga ada namanya BPD. Nah, keduanya ini harus bersinergi agar bisa menciptakan pembangunan yang ada di desa ini secara baik dan juga secara transparan. Tupoksi BPD ini sangat banyak Mas. Kita punya 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan desa itu bisa peraturan APBDes, bisa RKPDes. Semua pembangunan yang ada di desa itu harus dengan persetujuan BPD. Yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan juga BPD. Kita adalah gali informasi, menampung aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah yang ada di desa. Tugas yang ketiga yang paling penting yaitu mengawasi kinerja kepala desa. Ini yang sangat penting Mas. Controlling. Controlling. Karena dana desa, keuangan yang ada di desa ini sangat banyak. Rata-rata desa APBDes-nya itu hampir 1,5 miliar. Ketika ini tidak diawasi, ketika BPD ini tidak berjalan, maka ini dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, inilah tugas BPD sebagai garda terdepan untuk mengawal pembangunan. Ketika ada yang meronta seperti itu, bagaimana kira-kira biasanya yang dilakukan oleh BPD? Makanya di sini Mas, ini memang sebuah tantangan berat bagi BPD. Ketika BPD berjalan untuk menjalankan tupoksinya yang di desa, ini maka akan ada pro kontra. Siapa sih orang yang mau diawasi? Ketika saya sendiri menjabat sebagai kepala desa, ada BPD yang ngawasin saya, tentunya ini juga menjadi sebuah batu sandungan bagi saya. Itu kalau dari desa itu tidak paham. Tetapi ketika desa ini ingin menjadi desa yang baik, desa yang transparan, maka dengan adanya BPD yang menjalankan tupoksinya, maka kita harus bersyukur. Jadi ini sebagai alarm kita agar kita tidak terjadi kesalahan. Jadi kita berharap dari teman-teman BPD dan juga kepala desa ini bisa bersinergi, memahami tupoksi masing-masing. Nah, ini untuk menciptakan antara sinergisitas antara BPD dan juga kepala desa agar tidak terjadi gap-gap seperti itu. Kalau di lingkup desa, kalau misalkan antara kepala desa dan BPD tidak ketemu, akan terjadi masalah. Berarti saling rusui gitu kan. Dan saya dengar di Soko juga ada itu. Banyak. Nah, itu loh masalahnya. Banyak. Nah, kalau demikian yang terjadi, ini rakyat gimana ini? Kalau terus-terusan apa istilahnya pengkerengan gitu loh, bermusuhan, gimana nih kira-kira? Makanya kita sebagai BPD ini harus membat pentul. Membat mentul. Jadi kita nggak harus fokus di tarik ulur gitu. Ya, sinergi, nggak harus fokus di aturan, tetapi kita juga harus punya yang namanya diskusi lah. Paling tidak kepala desa itu harus diajak ngopi bareng. Nah, Kendala kita itu gini. Kadang BPD paham tupoksinya, bisa menjalankan tupoksinya sesuai undang-undang. Tetapi yang di desa ini yang belum paham. Karena desa itu kan ibaratnya kalau saya bilang adalah kerajaan kecil, karena ada otonomi desa, digelontorkan dana desa, tetapi pengawasan dari kabupaten maupun dari ini agak kurang.
Nah, BPD ini sebagai garda terdepan, kadang gapnya di sana, Mas. Kadang gapnya itu di sana. Ketika Musdes ini kan harusnya ranah BPD, ranah BPD yang menyelenggarakan difasilitasi oleh pemerintah desa. Tapi kebanyakan itu masih diambil alih oleh kepala desa. Padahal itu adalah hak dari BPD. Kira-kira kenapa itu seperti? Kenapa kira-kira? Pertama karena satu mungkin BPD-nya belum paham. Kedua ketika BPD-nya paham, kepala desanya yang nggak paham. Tapi rata-rata karena BPD ini sifatnya juga nggak sebuah nggak sebuah yang harus otoriter seperti itu enggak. Rata-rata kalau saya menyimpulkan itu desa banyak yang nggak paham. Oke. Kalau saya menyimpulkan. Beliau adalah sekretaris Apetdes. Apetnas. Nah, makanya beliau tahu. Ini nambahin sedikit ya. Kalau terjadi elit di desa ya kasihan masyarakatnya gitu loh. Dipimpin oleh patron lagi gitu. Ribon itu seperti itu. Iya, inilah mungkin saya bisa mengajak edukasi kepada masyarakat bahwa peran BPD itu sangat dibutuhkan di dalam desa. Tentunya kami butuh support dari masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban ini yang mampu untuk menjadi BPD untuk ikut dalam BPD. Karena SDM BPD ini kadang juga seperti yang Pak Jenengan bilang semua, kadang nggak ada yang daftar, Mas. Mungkin karena nggak ada bayarannya, makanya nggak ada yang daftar. Tapi untuk itu kami mengajak kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban untuk mau bergabung menjadi BPD karena demi kepentingan desa. Karena peran BPD ini sangat penting. Alhamdulillah dengan adanya asosiasi ini, desa-desa ini lebih transparan, lebih terbuka kepada kita, dan BPD ini juga lebih mampu untuk bersaing, mampu menjalankan tupoksinya meskipun tidak ada anggaran BIMTEK dari pemerintah yang minim ya. Tetapi kita juga swadaya sendiri untuk mengadakan BIMTEK ke BPD yang ada di desa di Kabupaten Tuban. Di sini kita belum ada yang namanya, mungkin kendala mereka ini BPD ke apa tuh? Ya itu memang sebuah wacana dari kita, memang sebuah realita yang ada di desa bahwa BPD itu ada yang nyingkat bingung kolai dewi badan perstempelan desa ya ada badan perstempelan stempel kok Pak itu juga ada tukang stempel itu juga ada. Makanya kita bangun bahwa BPD ini, peran BPD ini sangat penting. Kita bukan hanya tukang stempel, kita adalah tukang membangun desa, baik perencanaan, pembangunan, bahkan evaluasi dan lain-lain. BPD masuk di situ. Makanya kita tiap tahun disuruh membuat yang namanya LKBPD. Itu laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kita sampaikan kepada bupati. Oke, faktor apa saja itu yang dinilai di mana tadi apa namanya? Di LKBPD itu faktor apa saja itu kalau boleh tahu? Banyak. Jadi dari semua pembangunan, perencanaan, bahkan LPJ itu ada masuk di sana. Bahkan evaluasi kepala desa itu juga masuk di sana. Bahwa kekurangan desa ini apa, itu kita sampaikan kepada bupati. Harusnya Pak Bupati juga menindaklanjuti itu. Ketika kita sudah sampaikan laporan kita, ketika ada evaluasi di desa harus ditindaklanjuti. Sementara ini sudah adakah kira-kira jalan menuju ke sana gitu untuk mendekatkan antara BPD dengan pemerintahan sekarang? Nah, melalui wadah asosiasi ini kami juga berencana untuk berembuk bareng dengan bupati yang baru terkait permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Ini sudah kita susun. Jadi permasalahan yang ada di desa dengan melihat laporan kinerja BPD kemarin, kita fokuskan, kita sudah buat draft untuk kita sampaikan kepada bupati agar Pak Bupati juga paham langsung di desa ini seperti apa dengan diinisiasi oleh asosiasi BPD ini. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan Pak Bupati yang baru, hasilnya diceritakan kembali sini. Betul, kan penting kita siap. Harusnya untuk di desa ini tidak ada kata money politik. Ketika di desa ini masih ada money politik, maka pembangunan yang ada di desa ini tidak akan berjalan. Itu pasti ya. Pasti tidak akan berjalan karena memang biaya kepala desa, biaya menjadi seorang kepala desa ini sangat besar. Ataukah malah tidak berimbang dengan apa yang dia dapat. Makanya kita dari BPD ini mendorong agar di desa ini juga tidak ada yang namanya money politik. Saya tertarik dengan program yang dari Pemkab Kabupaten Tuban tentang yang bengkok
untuk fakta integritas dari kepala desa yang mengurangi bengkok itu sangat bagus. Itu juga mengurangi money politik yang ada di desa. Karena apa? Ketika bengkoknya ini dikurangi, ketika bengkoknya dikurangi, maka ini akan terjadi adu program, bukan adu uang, karena penghasilan yang dia dapat juga akan berkurang. Oh, Gitu. Itu Mungkin juga nggak seperti itu kira-kira. Iya. mungkin. Kalau umpamanya Mas, hubungan panjenengan BPD ketika di situ ada yang namanya korporasi atau perusahaan pribadi itu. Ya kita mendorong bahwa Ada 3 loh biasanya yang jadi permasalahan. Ada dari pihak korporasi, ada dari kepala desa, ada dari BPD. Nah ini bagaimana ini? Melibatkan masyarakat ini gimana ini? ya termasuk di desa saya, contohnya di desa saya kan rank 1 di Pertamina. Iya. Nah, tentunya kita juga mendorong sebagai BPD dan juga pemerintahan desa untuk program-program CSR-nya ini juga masuk di desa. Gitu Nah, ya? kita lebih condong ke arah sana. Dan alhamdulillah di desa saya ini juga sinergisitas antara kepala desa dan juga BPD ini bagus. Jadi ketika ada program dari desa kita juga sangat mendukung. Jadi ketika program dari desa BPD ini juga selalu untuk mendukung ke arah sana. Nah kita lebih untuk program perusahaan CSR ini untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Sebenarnya ya kita nggak nyalakan data yang data salah atau apa itu kita nggak salah. Iya. Tetapi pada faktanya itu masuk miskin. Padahal di sini ada perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Nah ini tentunya ada yang salah. Di mana salahnya? Mungkin program CSR-nya yang belum tersentuh, mungkin regulasi-regulasi dari kabupaten ini juga belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat. Nah ini PR kita bersama untuk kita gali bersama. Untuk kedepannya ya dengan bupati yang baru ini mungkin kedepannya untuk program CSR ini bisa untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing.